Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Ayang. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum belajar, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Sudah selesai berdoanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa dalam kehidupan dengan subtema peristiwa kebangsaan seputar kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sudah siap belajar? Bagus, hari ini kita akan mulai belajarnya. Coba sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu ada lagu kebangsaan yang berjudul Hari Kemerdekaan? Tahu semuanya? Jika tahu, coba sekarang anak-anak nyanyikan lagu Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah? Ya, jika sudah, sekarang coba Ibu mau bertanya, kapan Indonesia itu merdeka? Iya, betul sekali. Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Indonesia. Anak-anak tahu tidak peristiwa apa saja yang pernah terjadi menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia? Ya, betul sekali. Salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Selain peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa apa lagi ya yang terjadi di seputar kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Iya, ada peristiwa yang bernama peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Jadi Ibu harapkan hari ini anak-anak dapat menemukan informasi-informasi penting seputar peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Selain itu juga hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya dan juga keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke, anak-anak siap belajarnya? Siap. Oke, yang pertama sekarang kita akan membahas mengenai peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu punya video yang anak-anak harus saksikan terlebih dahulu. In de zaal op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld. En wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland. En het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren een vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya.
De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggadjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. The opening of a conference dedicated to transferring sovereignty to some 70 million people and to establishing what will be a new and, I am convinced, happy relationship between the peoples of the Netherlands and of Indonesia. Anak-anak sudah nonton videonya? Sudah? Jika sudah, coba anak-anak tahu tidak video tadi video tentang apa ya? Ya, video tadi adalah video tentang peristiwa kebangsaan di seputar kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu tentang apa? Ya, video tadi adalah video mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Di video itu juga dijelaskan mengenai sebuah konferensi. Konferensi apa? Ya, konferensi meja bundar. Untuk lebih jelasnya, coba sekarang anak-anak dibuka buku temanya ya. Sudah? Iya, jika sudah, coba buka halaman 139 sampai 140. Di sana ada teks apa ya? Iya, betul sekali. Di sana ada teks yang berjudul Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Coba sekarang, agar mengetahui lebih jelas tentang peristiwa pengakuan kedaulatan oleh Belanda, anak-anak baca teks tersebut ya. Anak-anak sudah selesai membaca teksnya? Bagus, jika sudah, sekarang untuk lebih memahami mengenai teks itu, coba anak-anak membuat sebuah mind mapping. Apa itu mind mapping? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Mind mapping itu adalah peta pikiran. Sekarang kita akan membuat peta pikiran seperti yang Ibu contohkan ini ya. Coba sekarang anak-anak buat ya peta pikirannya. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan untuk mengisi peta pikiran ini. Coba di sini pertanyaannya adalah yang pertama, apa? Apa hasil dari KMB? Kemudian ada lagi kapan? Kapan peristiwa KMB terjadi? Kemudian ada siapa? Siapa tokoh-tokoh yang terlibat di dalam KMB? Kemudian ada di mana? Di mana dilaksanakannya KMB. Kemudian ada bagaimana? Bagaimana peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia itu terjadi. Kemudian ada yang terakhir adalah apa lagi? Apa makna KMB bagi Indonesia? Coba sekarang anak-anak buat ya peta pikirannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Anak-anak sudah membuat peta pikirannya? Bagus sekali. Sekarang kita akan membahas bersama-sama ya mengenai peta pikiran yang sudah anak-anak buat. Kemudian anak-anak samakan jawabannya ya. Oke? Iya, anak-anak sekarang kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah siapa? Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam KMB? Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam KMB adalah perwakilan dari BFO yaitu Sultan Hamid II dan juga perwakilan dari Belanda yaitu Van Maarseveen. Apakah sama jawabannya?
Bagus. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah di mana? Di manakah peristiwa KMB dilaksanakan? Peristiwa KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Apakah sama jawabannya? Betul. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan nomor 3. Pertanyaan ketiga adalah kapan? Kapan peristiwa KMB terjadi? Peristiwa KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Apakah anak-anak sama jawabannya? Bagus. Kemudian pertanyaan keempat adalah bagaimana? Bagaimana peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda terjadi dengan ditandatangani oleh perwakilan dari Belanda yaitu Ratu Juliana dan juga perwakilan dari Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Selanjutnya adalah pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah apa hasil dari KMB? Hasil dari KMB adalah yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian masalah Irian Barat. Kemudian hasil yang ketiga adalah RIS dan Belanda membentuk UNI yang dipimpin oleh Belanda. Dan hasil yang keempat adalah RIS harus membayar hutang kepada Belanda. Dan yang kelima adalah kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Itu adalah jawaban dari pertanyaan kelima. Apakah sama jawabannya? Bagus. Pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam adalah apa makna KMB bagi Indonesia? Makna KMB bagi Indonesia adalah berakhirnya penjajahan Indonesia oleh Belanda dan juga menandai berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Apakah sama jawabannya? Bagus. Itulah peta pikiran yang sudah anak-anak buat. Semoga nanti anak-anak dapat mempelajari mengenai peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia dengan lebih dalam dengan mencari di sumber-sumber yang lainnya. Ya anak-anak, tadi kita sudah membuat peta pikiran ya mengenai apa? Ya, mengenai peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sekarang ibu ada satu lagi peristiwa yang harus anak-anak pelajari. Coba peristiwa apa ya? Ya, hari ini kita lagi akan belajar mengenai peristiwa tentang konferensi berteman dalam keragaman. Coba sekarang anak-anak dibuka ya buku temanya. Coba buka buku temanya halaman 145 sampai 146. Di sana ada teks. Teksnya tentang apa? Iya, betul. Teksnya adalah tentang konferensi berteman dalam keragaman. Coba sekarang anak-anak baca ya teksnya. Anak-anak sudah selesai membaca teksnya? Bagus sekali. Sekarang ibu mau bertanya nih. Dari teks yang sudah anak-anak baca, coba ceritanya tentang apa ya? Iya, menceritakan tentang konferensi berteman dalam keragaman. Isinya tentang apa teksnya? Iya, betul sekali. Teksnya itu berisi mengenai sikap yang harus kita lakukan terhadap perbedaan dari agama dan juga perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Coba kira-kira sikap yang harus kita lakukan terhadap keberagaman budaya di Indonesia itu apa saja ya? Iya, banyak sekali sikap yang harus kita lakukan terhadap keberagaman budaya maupun keragaman agama yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan juga memiliki agama yang berbeda-beda dengan kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Untuk itu, sekarang ibu mau menjelaskan sedikit mengenai sikap apa saja yang harus kita lakukan terhadap perbedaan agama dan juga perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak, dari teks yang sudah kalian baca mengenai konferensi berteman dalam keberagaman, di sana dijelaskan bahwa ada beberapa sikap yang harus kita lakukan terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia.
Yang pertama, sikap kita di rumah. Di rumah kita bisa belajar mengenai tarian-tarian tradisional seperti tarian jaipong, tari kecak, dan tari-tari yang lainnya. Kemudian juga kita tidak boleh mengejek kebudayaan yang dimiliki oleh tetangga kita jika kebudayaan yang dimiliki oleh tetangga kita itu adalah kebudayaan yang berbeda. Kemudian ada lagi, ya, kita harus saling menghargai dan juga menghormati kebudayaan orang lain. Kemudian jika di sekolah, kita tidak boleh mengatakan ih kepada teman kita yang berbeda budaya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Betul sekali, kita tidak boleh mengejek ya, mengejek teman kita yang berbeda budaya. Apalagi ya? Iya, kita harus membaca buku-buku mengenai macam-macam budaya yang ada di Indonesia ya. Kita bisa mencarinya di perpustakaan. Kemudian ada lagi keberagaman agama. Coba Ibu mau tanya, apa saja ya agama yang ada di Indonesia? Coba. Betul sekali, agama di Indonesia itu ada 6, yaitu ada apa saja? Yang pertama, Islam. Kemudian yang kedua ada Katolik. Yang ketiga ada Kristen. Kemudian yang keempat ada Konghucu. Yang kelima ada Buddha. Yang keenam ada Hindu. Betul sekali anak-anak. Banyak ya perbedaan agama yang ada di Indonesia ya. Untuk itu coba Ibu mau tanya, sikap apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga keberagaman agama yang ada di Indonesia? Iya, yang pertama itu kita harus yakin akan agama yang kita anut, tetapi tetap harus toleransi terhadap agama yang orang lain anut. Kemudian yang kedua adalah, iya betul sekali, kita tidak boleh mengejek ataupun bertengkar karena persoalan agama. Kemudian apalagi? Betul, kita harus menceritakan mengenai agama kita terhadap kakak, adik, dan juga saudara-saudara kita. Kemudian kita harus yakin bahwa setiap agama itu tetap mengajarkan kebaikan. Betul sekali anak-anak. Untuk itu ya, anak-anak tidak boleh bertengkar ataupun berkelahi dengan teman ataupun dengan tetangga mengenai agama ataupun budaya yang berbeda. Setuju semuanya? Setuju, bagus sekali. Anak-anak bagaimana belajarnya? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Tapi sekarang kita sudah ada di penghujung pembelajaran nih. Jangan sedih dong, karena kita nanti akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jadi, Ibu harapkan anak-anak bisa mencari sumber-sumber lain lagi untuk menambah pengetahuan kalian ya. Setuju? Setuju. Maka dari itu, pembelajaran kali ini Ibu selesaikan. Semoga anak-anak dapat mengambil pelajaran kali ini dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pembelajaran kali ini Ibu tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.